Ini nih awal-awal dari curhatan yang tadi nih ya. Perempuan ya. Yang susah melupakan mantan nih Bunda nih ya kan. Ini hampir mirip-mirip nih. Mungkin di awal-awal kasusnya begini nih ya. Nggak jadi nikah ya kan, kecewa gitu loh. Terus sekarang pertanyaannya apa boleh nih, apa dibolehkan dalam sudut pandang Islam ketika seorang wanita masih teringat akan kebaikan mantannya atau mungkin mantan suaminya atau mungkin orang dulu yang pernah dia cinta. Tapi bagaimana caranya bagi wanita ini walaupun dia mengingat kebaikan mantannya ini tapi tidak kembali galau. Mungkin Bunda bisa kasih tips nih buat para wanita, silakan Bunda. Masya Allah, yang pada punya mantan, hello. Nah ya. Pemirsa yang dirahmati Allah, kalau sebagai seorang yang memiliki pasangan yang sah tapi masih ingat dengan kebaikan mantan, boleh jadi bisa boleh, bisa enggak. Bisa boleh gimana? Kalau motivasi diri sendiri, tidak disebutin di depan suami. Kamu tuh yang gak seperti mantan aku. Nah ini jadi dosa. Karena apa? Gak boleh membandingkan suami kita. Gak boleh bandingkan istri kita dengan orang lain gitu loh. Jadi yang namanya seorang wanita memang itu hatinya sangat peka. Kenapa? Ada dalam salah satu kitab dari kitab Nasihatul Ibad. Memang yang namanya segala kebaikan kita selalu ingat. Apalagi seorang ibu-ibu, Ya, namanya seorang kebaikan, wanita. bener, Iya, iya. kebaikan. Memang di dalam kitab di sini nyatakan dari Ibnu Hajar Asqalani ya. Bahwasanya yang paling hebat adalah ketika kita mengingat kebaikan orang kepada kita dan kita melupakan keburukan atau kesalahan kita ya, melupakan kebaikan kita kepada orang lain. Betul. Ini kan keren. Jadi kalau ada orang yang bisa mengingat kebaikan-kebaikan itu untuk motivasi diri sendiri, wah ternyata yang dulu baik, mudah-mudahan yang sekarang lebih baik lagi. Amin. Jadi gimana caranya biar kita move on? Ya memang sih, mungkin masih ingat gak kita semua nih ya, mohon maaf nih ya. Pinjam salah satu kisah, ingat gak ketika Rasulullah selalu memberikan makanan kepada keluarga Khadijah, selalu memberikan mengingat Khadijah radhiyallahu anha ya kan, sehingga seorang bunda Aisyah menyatakan gini, tidak ada aku namanya cemburu kecuali dengan Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa? Walaupun beliau sudah wafat, tetap Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah, sebagai istrinya, sebagai mantan istrinya tetap disebut-sebut. Jadi yang namanya kebaikan-kebaikan ini selalu terkenang oleh Rasulullah. Tapi untuk suatu kebaikan, bukan untuk ngebandingin. Jadi kalau seorang wanita yang bisa mengingat kebaikan seorang mantan untuk suatu motivasi, boleh-boleh aja dong. Tapi tetap move on, kenapa? Oh itu kan masa lalu. Kebaikannya tetap terkenang, tapi jangan sampai mengenang orangnya. Apalagi ketika tidur, maaf, tidur sama suami sendiri atau pasangan sendiri yang dibayangin orang lain. Nauzubillah. Jadi ingat kebaikan boleh Kak. Jangankan kepada mantan. Nih Kak Fadli ya kan, baik sama kita. Ustadz baik sama kita boleh dong. Ih baik loh Pak Ustadz. Ngomong sama suami, Pak Ustadz tuh baik banget deh. Kalau kita minta nasihat, kita dinasihatin. Nah itu kan dalam arti kebaikan yang positif. Betul. Jangan kebaikan buat ngebandingin. Jadi yang namanya seorang wanita emang susah melupakan. Tadi kan susah melupakan kebaikan orang. Susah melupakan kebaikan, apalagi kebaikan suami. Nah di dalam surat An-Nisa ayat 86. Wa iza huyitum bitahiyatin fahayu biahsana minha aurudduha. Kalau kita dikasih kebaikan sama orang, dikasih satu kehormatan sama orang lain, maka balas penghormatan itu dengan yang lebih baik atau yang sepadan. Ini kenapa yang namanya perempuan selalu ingat? Karena memang dia tuh pakai perasaan. Kesalahan sedikit jadi pikiran. Betul. Kebaikan sedikit bisa juga jadi pikiran. Namanya juga perempuan. Cuman ingat move on harus. Kenapa tadi kebaikan orang boleh kita ingat. Kebaikan kita ke orang lain jangan kita ingat. Tapi kesalahan kita kepada orang lain harus kita ingat. Tapi kalau bisa lupakan kesalahan orang lain kepada kita. Maafkan gitu. Move on dong. Emang laki-laki dia aja. Iya makanya gini, gak usah terlalu mengingat-ingat masa lalu. Laki-laki baik masih banyak ya. Ya Allah. Apalagi di dunia, gak usah jauh-jauh di dunia deh. Di studio ini ya kan. Yang jomblo ada, yang duda ada. Tinggal pilih asik. Apa coba ya kan. Karena yang namanya kehidupan ini terus bergerak, terus berjalan. Udah kita itu mau berada di sini aja. Kalau bahasanya stuck ya kan, monoton atau mau berubah. Inna wahala yugairu ma biqaumin hatta yugairu ma bi anfusihim. Benar enggak guru? Betul. Yang namanya seorang itu bisa merubah dirinya kalau memang dia pengen berubah. Nah dari gimana dia enggak keingetan mulu ya kan? Karena dia tidak pernah melihat kacamata dari kepada suaminya atau pasangan sendiri bahwa ternyata pasanganku lebih baik. Jangan sampai gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, semut di seberang lautan nampak. Kebaikan yang segitu kecilnya diingetin mulu. Padahal di depan mata kita pasangan kita udah baik banget gitu. Bener. Ini yang namanya al-hasanat, kebaikan harus selalu diingat. Jadi emang perempuan tuh keren banget sih sebenarnya. Keren Kalau banget lagi sakit perempuan. hati emang sakit hati, cepet maafin. Tapi kalau udah ingat kebaikan ya begitu sih. Nah ini Cuman Masya Allah jangan luar salah biasa.
kurang gitu Tapi gini maksudnya. nih ya, ini buat jamaah yang ada di rumah juga mungkin ada yang pernah punya pengalaman kadang-kadang kalau perempuan itu paling susah adalah menghilangkan rasa trauma. Trauma bicara masalah ini. trauma tentang mungkin disakiti oleh pasangannya sebelumnya. Kadang-kadang terus dia menahan diri untuk tidak menikah lagi karena trauma-trauma masa lalu. Nah sekarang bagaimana supaya para wanita muslimah ini yang saat ini telah ditinggal pasangannya yang telah menyakitinya ini bisa move on dengan mudah ya. Karena wanita ini cenderung menggunakan perasaan. Ustaz Syamoni gini kan ini apa namanya biar nggak berantai nih maksudnya nih. Iya kan? Jadi putus itu aja nih perasaannya nih gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali izin guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Eh, Dalam diri manusia ada yang namanya segumpal daging atau segumpal darah kata baginda Nabi. Kalau segumpal daging ini bersih maka yang lainnya baik gitu. Kalau segumpal daging ini baik maka semuanya baik karena dia adalah pimpinannya. Tapi kalau yang satu ini udah buruk maka semuanya akan ikut buruk. Maka itu adalah hati. Sedangkan manusia disebutkan wanita itu cenderung menggunakan hatinya atau perasaannya. Maka Allah menginginkan kita untuk menggunakan hati itu untuk berpikir. Ada pertanyaan yang masuk, Ustadz kenapa sih Allah menciptakan lupa? Seandainya Allah tidak menciptakan lupa, kita kan bisa hafal Quran semuanya gitu. Mereka pengen jadi hafal Quran, tapi kenapa ketika hafal Quran gampang banget lupanya? Ternyata ketika dia sudah punya pasangan dan susah move on, barulah dia mengerti sadar. Oh ternyata ini hikmahnya Allah menciptakan lupa. Supaya saya bisa melupakan luka-luka yang lama, supaya bisa memulai hidup yang baru. Seandainya Allah tidak pernah menciptakan yang namanya lupa, semua kenangan-kenangan pahit itu masih ada di dalam diri manusia. Tapi Allah menciptakan lupa juga ada hikmahnya. Maka kembali ke doa yang tadi, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Tidak ada satupun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu batil dan sia-sia. Bahkan lupa sekalipun itu ada hikmahnya. Hikmahnya lupa apa? Supaya Anda tidak trauma masa lalu. Maka caranya seperti apa? Bagaimana caranya supaya yang namanya hal-hal seperti ini bisa untuk dilupakan dan bisa membuat seorang wanita bisa move on walaupun mereka masih menggunakan perasaannya. Tadi sudah disampaikan guru kami Ustadz Maulana, sudah disampaikan guru kami Ustazah Lulung bahwasanya melupakan itu ingat kebaikannya. Ketika mengingat kebaikannya bukan berarti kita masih terikat dengan dia, tidak, tapi mendoakan kebaikan. 5 perkara yang disampaikan dalam syair-syair bahwasanya yang pertama adalah buka Quran, baca Quran dan maknanya. Nah, itu sangat penting sekali. Kenapa kita diminta untuk membaca Al-Quran dan maknanya? Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala langsung memulai Al-Quran dengan surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, yang berhak untuk dipuji itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala karena sesempurna-sempurnanya manusia pasti ada kekurangannya. Jadi ketika kita susah untuk move on, maka ingat, oh dia memang ada kebaikannya, tapi ada kekurangannya. Oh dia memang ada kekurangannya, tapi dia ada kelebihannya. Maka yang sempurna zatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu Anda kembali dengan dia, Anda akan bahagia, belum tentu. Justru masa depan Anda yang membuat Anda bahagia dan Anda sendiri yang bisa membuat diri Anda bahagia. Tidak ada yang bisa menolong kita lebih baik daripada yourself, daripada diri kita sendiri. Yang bisa menolong kita adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Quran dan maknanya. Kemudian yang kedua adalah sholat malam dirikanlah. Kenapa Rasulullah SAW diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kum fa'anzir, kan? Kemudian ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin minhu qalila. Diminta untuk yang namanya bangun sepertiga malam terakhir supaya apa? Disitulah waktu kita curhat kepada Allah. Kalau kita curhat di sosial media belum tentu semua orang bahagia. Mungkin pasangan barunya si mantan ini yang bahagia melihatnya. Wow, belum bisa move on dia. Ada orang-orang yang bahagia di atas derita kita. Tapi kalau kita curhat sama Allah, tentu saja Allah bukan hanya menghapus luka kita, tapi Allah juga memberikan solusi yang terbaik. Salat malam dirikanlah. Yang ketiga, perbanyaklah berpuasa. Kenapa berpuasa? Puasa namanya itu menahan nafsu. Karena semua keinginan yang diinginkan harus terjadi, harus terjadi. Kenapa saya putus? Pokoknya saya nggak mau kalau bukan sama dia. Saya pokoknya cuma satu-satunya wanita, satu-satunya lelaki yang saya inginkan hanyalah dia. Kalau bukan dia saya tidak mau yang lainnya. Itu kan dorongan nafsu. Bukan dorongan hati, dorongan nafsu, standar nafsu, ideal nafsu yang ideal gitu. Idealisnya nafsu, bukan standar hati. Kemudian yang keempat apa? Kenapa kita disuruh berpuasa? Supaya menahan nafsu. Yang keempat Allah Subhanahu wa taala katakan berkumpullah dengan orang soleh gitu kan. Apa atau syair mengatakan berkumpullah dengan orang soleh. Kenapa berkumpul dengan orang soleh? Kita lihat ada orang soleh yang mungkin gak punya sepeda motor bahkan tapi mereka bahagia tuh. Ada orang soleh yang mungkin gak punya pasangan tapi ternyata mereka orang
yang bahagia, ada orang soleh yang tidak mempunyai segalanya tapi mereka tetap bahagia. Masya Allah. Iya kan? Jadi intinya adalah gini, berbuat baik, ingat kebaikan sahabat, teman, pasangan ya. Iya. Lupakan keburukan, kecuali kepada mantan. Iya. Kalau kepada mantan ingat keburukannya biar bisa move on. Ya, ini buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini masih akan ada ensiklopedia Islam akan dibawakan Insya Allah. oleh guru kita Ustadz Syam. Dan juga kita akan nanti berdoa bersama ya. Agar diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Dan juga agar bisa move on nih. Move on kita juga diberkahi oleh Allah. Amin, ya Allah. Dan selalu dapat bimbingan dari Allah. Yang di rumah jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah.